hadir di sini, berkumpul di sini di Hoyt Cinema untuk belajar dari seorang yang sangat menginspirasi kita, sosok yang tidak pernah menyerah, sosok yang bisa membuat mimpi menjadi kenyataan. Langsung saja kita panggil Pak Iwan Sunito yang merupakan chairman dan juga grup CEO dari Crown Group. Welcome to Sydney, Mary. Yes, selamat malam Pak Iwan. Selamat malam semuanya. Wah, senang ya, banyak sekali teman-teman Indonesia yang hadir di sini. Mereka ingin belajar dari Pak Iwan. Saya selalu percaya tidak ada yang tidak mungkin, kita semua bisa melampaui batas kemampuan kita. Dari impossible jadi I'm possible. Tepuk tangan dulu dong buat Anda semua yang ada di sini. Nggak ada yang nggak mungkin Pak Iwan, ya. That's right. Betul. Nah, tapi saya selalu bangga kalau bertemu dengan orang Indonesia, diaspora Indonesia yang sukses di luar negeri. Karena sukses itu kan bukan hanya di negeri sendiri. Nggak ada salahnya kita sukses di luar negeri asalkan bisa membawa harum nama bangsa Indonesia. Benar. Nah, kalau ngomongin tentang diaspora, malam ini kita juga kehadiran sosok yang luar biasa. Teman dari Pak Iwan, Ya. ya, dan beliau merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika. Dan tentu saja dia adalah Chairman of the Board dari Indonesian Diaspora Network Global. Siapa lagi kalau bukan Pak Dino Patijalal. Yes. Thank you. Selamat malam Pak Dino. Selamat malam. Terima kasih ya udah jauh-jauh datang dari Indonesia khusus terbang ke Sydney untuk menemui kita semua di sini. Sekaligus ketemu para diaspora yang ada di Sydney. Wah. Nah, Khusus datang lalu khusus malam ini juga terbang langsung. oh gitu Datang ya. pagi ini, pulang malam ini. Cuma Luar beberapa biasa. jam untuk kita semua di sini ya. Tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat Pak Dino. Tadi saya sempat bilang diaspora Indonesia itu banyak banget. Dan salah satu contoh yang sukses adalah Pak Iwan Sunito. Sebenarnya seberapa besar sih potensi diaspora Indonesia? Terima kasih Mary. Saya ingin jawab dulu dari segi konteks globalnya dulu. Di abad ke-21 ini salah satu fenomena terbesar dari globalisasi adalah diaspora. Ya, nah ini berbeda dari diaspora di abad ke-20 yang citranya agak negatif gitu. Karena banyak pengungsi, refugees, kemudian ada perantau yang tidak punya skill, dan kemudian konon jadi beban di berbagai negara dan lain sebagainya. Tapi di abad ke-21 ini diaspora citranya positif dan bahkan menjadi motor penggerak dari ekonomi dunia. Dan bahkan berbagai negara, taruhlah Rwanda yang tahun 92 itu terkena perang saudara dan jadi failed state, sekarang menjadi salah satu ekonomi paling bergengsi di Afrika. Kenapa? Karena diasporanya balik lagi. Oke. Tiongkok juga begitu. Sekarang jadi salah satu ekonomi terbesar dunia. Kenapa? Iya. Karena peran diaspora dan juga India. Jadi dari segi itulah kita melihat peran diaspora Indonesia yang cukup besar jumlahnya dan bisa menjadi aset bukan hanya bagi komunitas diaspora Indonesia tapi juga bagi pembangunan nasional di Indonesia. Tahu nggak sih kira-kira berapa sih jumlah diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia? Jumlahnya luar biasa besar. Kalau yang mempunyai paspor Indonesia ada sekitar 6 sampai 8 juta orang. Tapi kalau yang sudah menjadi warga negara asing itu bisa 10 juta lagi nambahnya. Jadi emang ada Iya, dua Indonesia. seperti itu ya, Satu Pak ada Dino. Indonesia yang ada di dokumen, di Iya. paspor kewarganegaraan. Tapi ada juga Indonesia yang ada di hati tuh. Iya. Jadi kalaupun paspornya berubah, saya yakin siapa dari sini yang nggak merasa jadi orang Indonesia lagi? Ada nggak? Kan nggak ada. Siapa yang masih merasa sebagai orang Indonesia? Apapun. Semuanya 100%. Jadi Indonesia ada di dokumen Betul. kewarganegaraan, tapi lebih penting lagi ada di hati. Betul, itu berarti nasionalisme itu bukannya kita berada di Indonesia, tapi apakah Indonesia berada di dalam hati kita semua. Setuju ya? Dari impossible jadi I'm possible. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Tuh orang yang luar biasa ini. Sukses terus buat Pak Dino Patijalal, sukses juga buat gerakannya Indonesian Diaspora Network Global ya di seluruh dunia. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi buat Pak Dino ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Dino. Dan saya ingin nagih janji. Tadi Pak Iwan janji ingin membagikan rahasia untuk bisa sukses seperti Pak Iwan. Apa aja nih? Ada 3 tadi saya masih ingat. Nah, simpelnya, nomor 1 adalah selalu dimulai dengan tujuan akhir. Karena gini simpelnya, sukses itu kan adalah satu perjalanan menuju ke satu tujuan, benar nggak?
Yang nomor satu kalau kita mau berjalan atau kita mau traveling atau kita mau pergi ke suatu tempat adalah putuskan mau kemana, benar apa enggak? Iya. Sangat simpel banget kan kalau kita pikirkan. Tapi seringkali orang nggak milih loh. Maksudnya? Dia melihat apa yang dia kurang dulu, apa yang dia tidak punya, keterbatasannya dia, lingkungan dia, lalu menentukan bahwa dia tidak punya tujuan dalam hidupnya atau tidak memilih. Nah, ada satu perkataan berkata begini, choose or lose. Pilihlah atau Anda kalah. Karena ada pepatah yang berkata begini, a journey of 1,000 miles atau perjalanan 1,000 miles dimulai oleh satu langkah, benar nggak? Iya. Tapi kan harus tujuannya jelas kan? Betul. Kalau enggak nanti kita melangkah 1,000 langkah muter-muter. Jadi selalu yang saya ajarkan kepada tim kita di Crown Group, tim kita yang kita mentor, anak muda yang kita mentor, always begin with the end. Selalu mulai dengan tujuannya dulu. Iya. Nah, kita tantang juga mereka punya tujuan jangan yang biasa-biasa. Tujuan yang luar biasa yang Jangan tanpa batas. setengah-setengah gitu ya. Benar. Oke. Jangan karena terbatas lalu merasa bahwa kapasitas kita itu rendah sehingga kita membatasi visi kita atau tujuan kita. Karena yang sering saya lihat adalah visi kita menentukan, bukan kapasitas kita yang sering terbatas, seringkali terbatas visinya. Luar biasa. Satu hal simpel tapi kalau kita praktekkan bisa mengubah hidup kita. Itu baru rahasia pertama. Masih ada 2 rahasia lagi ya. Yang kedua apa nih Pak Kedua, Iwan? kalau sukses itu adalah satu perjalanan, yang nomor satu adalah kita tentukan arahnya kemana, benar ya? Kedua adalah carilah roadmap atau peta untuk mencapai tujuannya. Simpel-simpelnya begitu. Kalau sudah kita tentukan jalanannya, question number 2 adalah gimana caranya untuk mencapai ketujuan itu secara yang singkat dan cepat, benar Pak benar? Oke. Karena sering saya lihat orang itu banyak tidak berhasil bukan karena dia tidak bisa, karena dia tidak tahu. Sedikit-sedikit nyerah, sedikit-sedikit tersinggung. Pengalaman saya perlu bertahun-tahun menjadi luar biasa. Apa tips Bapak buat teman-teman yang sampai sekarang belum menemukan visi, passion, dan mimpinya?